Ikhwan wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil luzumil jamaah wan nahana anit tafarruqah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji ayat-ayat dzikril hakim, ayat yang akan memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kepada kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Alhamdulillah, wabil khusus sesuai dengan materi taklim malam hari ini, yaitu al-ijtimaiyah. Dirasah al-ijtimaiyah, ilmu tentang kemasyarakatan al-islami, atau lebih familiarnya dengan al-jamaah wal imamah, tentang wajibnya muslimin mengamalkan kehidupan berjamaah wal imamah. Yang ini pernah diwujudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin dari kalangan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhum. Pentas sejarah ini telah membuktikan 14 abad yang lalu telah dipraktikkan, dan kita selaku umatnya, pengikutnya, 14 abad yang lalu berusaha dan berupaya sekuat mungkin dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mewujudkan masyarakat Islami, masyarakat yang terpimpin, sebuah masyarakat yang masyarakat wahyu, bukan masyarakat sekedar berkumpul tanpa makna, namun masyarakat yang terpimpin, umat yang berjamaah fid dunya wal akhirah, sampai nanti di akhirat sana. Nah, inilah yang semestinya, seyogyanya betul-betul diwujudkan oleh segenap kaum muslimin dimanapun dan kapanpun itu berada. Selagi ada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ wajibnya muslimin menetapi kehidupan berjamaah wal imamah. Tinjauan ayat, tinjauan sejarah, tinjauan al-hadis atau as-sunnah, tinjauan tatanan kehidupan bermasyarakat secara sosial pun
ketemu bagaimana semestinya seyogyanya manusia ini menata kehidupannya, menata bagaimana memaknai kehidupan masyarakat yang tentram. Nah ini, dan itu ketentuan sunatullah yang berlaku. Ketika kita mencari sebuah alamat, umpama satu rumah, satu tempat, mesti kita akan bertanya, RT berapa, RW berapa. Itu gambaran kepemimpinan dunia. Terbukti bahwasanya pola kepemimpinan dari sudut manapun mesti dibenarkan. Nah ini, alam semesta ini pun terpimpin Al-Quran saja ada namanya Ummul Kitab. Induknya segala Alkitab namanya Al-Fatihah. Atau Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Adapun Ummul Kitab, induknya Alkitab, berarti Al-Quran ini memimpin semua kitab-kitab as-sabiqin, memimpin kitab-kitab terdahulu, disempurnakan dalam Al-Quran. Begitu juga ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan dialek. Berbagai macam kekhasan suatu kaum masa lalu, maka Al-Quran distandarkan dengan bacaan yaitu khas suku Quraisy. Karena suku Quraisy ini bahasanya yang paling bagus. Andai kata Al-Quran memiliki dialek, keragaman bahasa yang berbeda-beda, ya, ada dari kalangan Uhud, ada dari kalangan Badar, ada dari kalangan Yasrib dan seterusnya, maka keterpemimpinan Al-Quran ini standarisasinya untuk penggunaan bahasa tidak sentral. Ini bukti bahwasanya ketentuan Allah secara sunnatullah, pola kepemimpinan ini mesti ketemu. Akal kita pun, maksud kami fisik kita pun ini terpimpin. Kita punya akal, dikaruniakan oleh Allah aklun yang sehat. Memimpin kita, akal kita ini memimpin kita, memimpin seluruh tubuh kita. Sentral. Kita berpikir, kita merencanakan. Subhanallah. Maka Al-Quran menyebutkan afala ta'qilun, afala tatadakkarun. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ini menunjukkan bahwasanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hakikatnya untuk memimpin diri kita kepada jalan yang benar. Nah ini, alam semesta ini pun terpimpin. Ada siang, ada malam. Angin terpimpin. Belum makhluk-makhluk yang lain. Kita lihat lebah terpimpin, ada ratunya.
bebek terpimpin, masih banyak. Hutan saja ada rajanya. Siapa itu? Macan atau harimau. Itu menunjukkan sunatullah yang terjadi. Maka kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan ini seperti yang digambarkan oleh Ustaz Syaifuddin Allahumma yarham. Islam dengan kepemimpinan laksana adik dan kakak. Adik tidak bisa dipisahkan dari kakak. Begitu juga sebaliknya. Ini gambaran. Kalau Islam ini masalah kepemimpinan diabaikan, mesti akan terjadi sesuatu yang tidak sehat. Akan terjadi masalah. Dan ini terbukti hari ini. Nasib muslimin. Islam akan tetap jaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna ad-dina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam gak akan pernah kalah. Islam akan tetap jaya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka menghendaki cahaya Islam ini padam. Al-Islam ini hilang dari muka bumi. Tetapi Allah menjaga Islam ini, bahkan semakin menyempurnakan. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Nah ini, Islam akan tetap jaya. Penganutnya lah yang mungkin akan kalah. Pengamal Islamnya lah yang akan kalah. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh mengamalkan Islam secara totalitas. Sebagai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh totalitas. Ajaran Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dan dikurangi. Islam tidak perlu mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar Islam, tidak perlu. Islam di atas segalanya. Wahyu Allah di atas segalanya. Nah ini dampaknya musliminlah yang kalah. Islam gak akan pernah kalah. Yang kalah adalah penganutnya. Karena tidak sungguh-sungguh mengamalkan Islam secara totalitas. Terlebih-lebih mengamalkan Islam secara berjamaah lah ini. Yang dimana muslimin hari ini, terpuruknya muslimin akibat meninggalkan pola kepemimpinan sentral komando bagi dunia Islam. Karena muslimin tidak lagi sungguh-sungguh mengamalkan ajarannya secara totalitas. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan ilmu pendidikan kepada kita semua bagaimana cara umat Islam ini berjamaah. Sangat jelas firman Allah yang sangat familiar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayat.
Berulang-ulang ayat ini dibaca oleh para khotib, ribuan para khotib, jutaan para khotib, dan tidak kehitung, baik di pondok pesantrennya, di majelis ilmunya, di lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Islam. Ayat ini bahkan para ulama dalam mengawali tulisannya, ketika akan menulis sebuah buku, mengawali dengan kalimat takwa, wasiat takwa. Namun sangat disayangkan, hanya sebatas wala tamutunna illa wa antum. Semestinya dilanjut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Karena ini dua ayat ini erat hubungannya. Erat hubungannya. Implementasi haqqa tuqatih dalam surah Al-Imran ayat 102. Bagaimana mewujudkannya? Perintahnya berpegang teguh kepada tali Allah al-Islam seraya berjamaah, wala tafarraqu, janganlah berfirqah-firqah. Sebenarnya maka kehidupan berjamaah adalah masyarakat bertakwa. Dan kehidupan berjamaah adalah wujud daripada masyarakat tauhid. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, munibina ilaihi wattaqu wa la takunu minal musyrikin alladzina tafarraqu fih. Jangan kamu seperti menyerupai orang musyrik yang, siapa orang musyrik? Dari kalangan Yahud wan Nasara. Mereka berpecah belah. Ketika di Yasrib, Madinah saja, kaum Yahudi sudah berpecah belah menjadi 3 sekte. Apa itu? Bani Nadir, kemudian Qainuqa, satu lagi Bani apa? Quraidah. Nah ini sudah berpecah belah mereka. Nah ini, jadi perilaku bergolong-golong, berpecah belah adalah perilaku orang musyrik. Perilaku mengamalkan kehidupan berjamaah adalah perilaku ahlu tauhid. Berarti mewujudkan masyarakat tauhid harus berjamaah. Nah ini, mewujudkan masyarakat atau memaknai implementasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalimat tauhid la ilaha illallah, wujudnya dengan berjamaah. Maka ketika para ikhwan hendak berbaiat, ditanya dulu, punya jambe-jambe tidak? Punya kesaktian tidak? Pernah datang ke dukun tidak? Atau pernah jadi dukun tidak? Punya jimat-jimat tidak? Punya kalung di leher yang sudah di jambe-jambe atau tidak? Karena apa? Akan membersihkan unsur tauhid. Jangan sampai masih menempel kesyirikan pada dirinya. Karena perwujudan masyarakat tauhid itu harus berjamaah. Berarti wujud masyarakat tauhid, jamaah wujud masyarakat bertauhid. Dan berfirqah-firqah wujud masyarakat musyrik.
Nah ini harus dipahami. Karena perkara kepemimpinan ini perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat asasi. Perkara yang sangat fundamental. Keselamatan dan tidaknya muslimin terletak pada kepemimpinan salah satunya. Sholat berjamaah akan beres kalau ada imamnya. Dan tidak dikatakan sholat berjamaah walaupun di masjid kalau tidak ada imam. Apa artinya datang ke masjid berbondong-bondong namun sholatnya tidak berjamaah? Mesti orang mukmin akan memilih berjamaah. Jika ini dimaknai dalam berjamaah secara implementasi sosial, masyarakat yang berjamaah, masyarakat yang terpimpin, apakah berjamaahnya umat Muhammad hanya di masjid? Lantas bagaimana di tatanan masyarakat? Nah ini yang kurang dipahami oleh sebagian besar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terpimpin, tidak punya imam. Sehingga apa? Menjadi masyarakat yang acak-acakan. Masyarakat yang jauh dari nur ilahi, masyarakat yang jauh dari kata ketaatan, masyarakat yang jauh dari ketertiban, masyarakat yang jauh dari kedisiplinan. Dan ini terbukti dalam kehidupan jamaah yang sudah kita amalkan. Jika umara, rois, naib, wali, hatta sampai imamul muslimin meminta kita, para ikhwan sabar. Ada yang mau disampaikan. Dan ini perlu dihayati. Inilah berjamaah. Berbeda dengan kehidupan yang tidak berjamaah. Tidak ada ketaatan. Tidak ada. Nah, karena kita sudah berjamaah, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ini yang patut kita syukuri. Keberadaan kita dalam jamaah semakin tambah mantap. Ya, akidah kita semakin tambah mantap. Tidak lagi kita percaya pada takhayul. Tidak lagi kita percaya kepada hal-hal yang berbau kesyirikan. Karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika iqrarul bai'ah. Nah, ini sifat persaudaraan kita semakin tambah muncul. Semakin tambah dihayati. Ya. Saling ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betul-betul dirasakan keikhwanan. Karena kita berjamaah. Penataan ibadah, shaf ibadah, penataan ibadah semakin tambah baik. Sebagaimana Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni ushol." Kita enggak lagi cekcok. Penataan shaf rapat, lurus. Bahu ketemu bahu. Betis ketemu betis, mata kaki ketemu mata kaki. Ini gambaran kepemimpinan. Dari ibadah ditata, dari sosial ditata. Dari akidah ditata. Semua ditata.
Malia ditata. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah. Tuh. Harta kita diarahkan, ditata. Diingatkan berkali-kali. Bayangkan. Subhanallah. Ini patut kita hayati dan kita renungi. Zakatnya diingatkan, infaknya diingatkan. Qardon hasanahnya, tatawu'nya diingatkan. Subhanallah. Umur kita diarahkan. Usia kita diarahkan. Taklim, amal soleh. Berjuang ibu-ibu bela Al-Aqsa. Ya Bu, tadi bela Al-Aqsa ya Bu. Ya ini, bela Palestina. Para perempuan-perempuan muslimat di penjara di sana di Palestina, anak-anak juga. Diarahkan umur kita untuk berjuang amal soleh. Lengkap. Jadi kalau mau betul-betul mencari tempat amal soleh, pola kehidupan berjamaah itulah tempatnya. Ilmunya, yang punya ilmu diarahkan. Supaya fokus bina para ikhwan. Fokus bina umat dengan ilmu yang dimilikinya. Berjuang menata umat dengan ilmu. Mengayomi umat dengan ilmu. Dengan keistiqomahannya, dengan keikhlasannya berjuang. Loh kalau semuanya terjun kepada aktivitas dalam arti yang tidak ada uhsiru, ya nanti umat mau dibawa kemana umat? Harus tetap ada yang uhsiru menekuni umat. Dan itu memang harus ada. Baik tingkat riasa, kemudian niabah, wilayah dan seterusnya. Harus ada hamba-hamba Allah yang uhsiru menekuni umat. Ya memang berat. Dari unsur dunia mungkin akan diuji, keikhlasannya akan diuji, keistiqomahannya akan diuji. Inilah dinamikanya. Nah ini para ikhwan, ya, ukhuwah, akidah, ibadah kita ditata. Dan setelah dalam jamaah, pertama kita ta'aluf, kita dipersaudarakan. Ta'aluf nih, hati kita dijinakkan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini. Nah, ta'alufkan. Coba, yang tadinya tidak saling mengenal, karena meyakini perintah berjamaah, wajib adanya muslimin punya imam, wajib adanya membaiat seorang imam. Allah satukan hatinya. Menjadi apa? Satu imam, satu jamaah, dan satu baiatnya juga. Satu enggak baiatnya? Satu. Maka sebenarnya perlu dihayati oleh kita sebenarnya para ikhwan. Ini al-fakir ya. Umpama si fulan ini terus mendapat amanat. Karena hamba Allah yang luang waktu, luang segalanya umpama. Menyampaikan ke Rois, Rois kok saya terusi Rois yang diamanatin? Oh gak ada yang mau, gak ada yang bisa.
Kan baiatnya sama-sama, Rais. Betul? Baiatnya sama enggak? Nah, ini baiatnya sama. Imamnya sama. Wadah tempat bersatunya muslimin pun sama, al-jamaah. Kenapa? Nah, ini terkadang perlu dihayati oleh para ikhwan yang ketika diberi amanah, disadari atau tidak, menolak. Enggak menghayati atau kurang menghayati. Si fulan terus dengan dinamika amal solehnya, siang malam, sepintas naluri manusiawi muncul. Padahal baiatnya sama enggak? Nah, ini perlu dihayati para ikhwan. Ya? Nah, ini. Pertama ta'aluf. Yang kedua ta'aruf. Setelah dalam jamaah ini kita saling mengenal. Tadinya tidak saling mengenal. Dimanapun berada asal disebut membawa surat. Umpama dari rois, naib. Ingin ke satu tempat. Kita tidak asing lagi. Itu saudara kita. Ta'aruf saling mengenal. Padahal nggak ada hubungan kekeluargaan secara nasab dan seterusnya. Ta'aruf saling mengenal. Dari mana Pak? Oh dari Bekasi. Oh naibnya ini ya? Iyalah sudah. Oh raisnya si ini ya? Si fulan ya? Ta'aruf para ikhwan. Saling mengenal. Yang ketiga tafahum. Setelah dalam jamaah ini saling memahami para ikhwan. Saling memahami satu dengan yang lain. Umpama dalam kehidupan diriasa niabah atau antar ikhwan dengan ikhwan yang lain. Ada sedikit cekcok umpama. Ya. Kita masalah apa? Namanya kehidupan kan begitu ya. Tuh. Ada sedikit gesekan. Sudah, berhentikan. Tafahum, saling memahami. Ya. Saling memahami. Karena kita apa? Sudah ta'aluf. Kemudian kedua apa? Ta'aruf. Saling mengenal. Betul, saling mengenal ya. Dan ini kekayaan hidangan keimanan. Liyasdadu imanam ma'i manim. Iman kita bertambah Pak. Iklim bagaimanapun gonjang-ganjingnya keadaan, ta'aluf, apalagi ta'aruf, tafahum, saling memahami, nggak akan pernah mengalami degradasi. Bagaimanapun kondisi keberadaan ikhwan tersebut, ada yang mudah diatur, ada yang susah diatur, tetap dia ikhwan kita bukan? Tetap ikhwan kita. Tafahum ini para ikhwan. Yang keberapa? Keempat, ta'awun. Nah, setelah dalam jamaah sifat ta'awun, tolong menolong, ada ikhwan mau pindahan. Yang pindahan jangan diem-diem aja. Kasih tahu, lapor ke rois atau ke naib. Pemberitahuan. Nah ini. Jadi sifat ta'awun tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam ya kemungkaran dan maksiat, dosa dan maksiat, tidak boleh.
Nah, ya. Saling mengenal. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Nah ini. Yang keberapa? Terakhir. Saling takaful. Menjamin. Takaful. Ya. Takaful itu menjamin. Ada ikhwan susah. Siapa yang berani jamin dia bisa keluar rumah sakit? Saya. Nah begitu ya. Atau patungan melalui instruksi rois. Namanya takaful ini. Ya. Ada ikhwan yang mungkin secara duniawi ya sangat memerlukan. Siapa yang berani menjamin? Si fulan ini, saya. Nah, itu takaful. Saling menjamin. Ya. Tuh. Nah, ini para ikhwan. Setelah dalam jamaah, insya Allah ini ketika kita betul-betul menghayati ini adanya dalam kehidupan berjamaah wal imamah. Adapun di luar kehidupan berjamaah wal imamah, saling ta'awun, kadang-kadang pramuklase, kadang-kadang ada embel-embel. Nah ini dari unsur akidah pun di luar kehidupan berjamaah mudah terjangkiti dengan parasit apa? Ya, tuh kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayul, betul ya? Kita saksikan. Terjangkiti dengan penyakit akidah, merusak akidah, parasit akidah, tahayul, bid'ah, khurafat, sihir, kemusyrikan. Coba kita dihadapkan di tengah-tengah kehidupan nyata kan? Mereka yang gak berjamaah semaunya, asal melintang, asal ngadep ya Pak ya. Kita berjamaah diingatkan terus menerus. Siang, malam, pagi, sore, pekan, bulan, tahun ya. Ini aja mau talim pusat saja banyak sekali agenda ya. Ini harus diisi, ini harus dipenuhi. Subhanallah. Kata kaful. Saling menjamin. Ya. Nah para ikhwan, mari kita hayati dan kita syukuri. Ya, jamaah yang kehidupan berjamaah ini 14 abad yang lalu dihilangkan atau ditinggalkan oleh kaum muslimin. Muslimin terjebak dalam pola kehidupan berjamaah yang syarat erat dengan sistem hawa nafsu. Dari Abbasiyah, dari Muawiyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani yang bercokol begitu lamanya, ratusan tahun, memang terlihat muslimin ini, izzah muslimin masih dihargai, masih diperhitungkan oleh musuh-musuh Allah. Namun keropos. Karena apa? Polanya pola dinasti. Sistem monarki ya, turun temurun yang kita kenal dengan sistem politik. Nah ini 14 abad yang lalu, kalau bukan kehendak Allah, luzumul jamaatul muslimina wa imamahum ini, Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Dan kita tahu berapa puluh kali konferensi tingkat dunia internasional enggak menghasilkan satu kefahaman, satu kesepakatan tentang masalah berjamaah. Tapi yang lahir masalah kursi. Maka dari situ disimpulkan kalau muslimin, pola perjuangan umat Islam ini masih
didasari atas dasar hawa nafsu kepentingan, maka kehidupan berjamaah ini gak akan pernah ketemu. Karena dalam Islam semuanya sudah diatur. Masalah apapun sudah diatur. Yang sekecil-kecil apapun sudah diatur. Maka oleh Pak Wali Al-Fatah disimpulkan kenapa usaha perjuangan umat Islam selalu gagal. Apakah di dalam Islam tidak ada solusi? Mustahil di dalam Islam tidak ada solusi. Mustahil. Memang semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki sehingga sampai hari ini para ikhwan sudah dalam jamaah, mari tingkatkan. Amaliyah jamaah ini tingkatkan. Hayati makna ketertiban. Hayati makna fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Hayati para ikhwan. Ya. Hayati. Sibuk memang sibuk. Urusan dunia enggak ada kakak habisnya. Problem enggak ada habisnya. Jangan sampai diri kita seperti lilin terbakar ya. Jangan sampai. Nah ini. Karena kita sudah berjamaah, imamnya satu, jamaahnya satu, baiatnya pun satu. Maka semuanya satu. Satu pemahaman, satu akidah, satu penafsiran. Ikuti kami ya. Setelah dalam jamaah, ayo. Ibu-ibu ikut ya. Setelah kita dalam jamaah, sekali lagi, setelah kita dalam al-jamaah, maka akidah kita harus satu. Akidah kita harus satu. Akidah kita harus satu. Kemudian yang kedua, satu akidah, satu penafsiran. Penafsiran kita harus satu. Ayo. Penafsiran kita harus satu. Penafsiran kita harus satu. Yang terakhir, ya. Kepemimpinan kita harus satu. Kepemimpinan kita harus satu. Kepemimpinan kita harus satu. Ya. Penafsiran harus satu. Ketika sudah musyawarah hasil mufakat, nggak ada lagi yang cekcok di lapangan. Paham ya Pak Rewan ya? Umpama nih si A, hasil keputusan Rois Naib sudah memutuskan. Nggak boleh dipretelin. Di lapangan nggak ada lagi debat. Yang ada apa? Ketaat. Paham Pak Rewan? Ini satu penafsiran. Walaupun pahit. Nah ini, walaupun pahit, nggak boleh diuraikan lagi. Nggak boleh ngedumel, nggak boleh. Yang ada apa? Ketaat. Paham Pak Rewan? Ketaatan satu penafsiran. Walaupun bertolak belakang pemikirannya dengan Rois atau Amir, tapi karena sudah keputusan hasil musyawarah, maka hasil musyawarah itu yang telah diputuskan oleh Rois itu yang harus ditaati. Enggak ada lagi pembahasan. Kenapa? Satu jamaah, satu akidah, satu penafsiran, dan satu kepemimpinan. Sudah. Fima ahabba au karya. Dalam kondisi susah, senang, suka, enggak suka, itu harus taat. Prinsipnya itu. Dalam jamaah itu prinsipnya wujud adalah ketaatan para ikhwan ya. Ketaatan. Bukan kehebatan. Paham para ikhwan ya? Ketaat bukan Allah enggak melihat kehebatan sana, lihat takwanya. Jamaah tadi wujud masyarakat apa? Takwa. Surah Al-Imran 102 103. Jamaah wujud masyarakat tauhid.